Gimana? Sudah selesai? Oh, mati. Dari belakang bisa kelihatan? Okay. Iya, beberapa orang cepat menulis, tapi beberapa orang agak lambat. Now, okay. Do you remember before the lunch time we have studied historical premium by chart? Iya, apakah saudara masih mengingat sebelum makan siang kita tadi belajar tentang pra-milenium? Pra-millennium. Okay. Historical. Ya, sejarah pra-milenium. Now here, same premillennialism, but dispensational premillennialism. Iya, ini juga sebenarnya adalah pra-milenium, cuma dispensasi. Karena pra-milenium ada dua bagian. Yang pertama, historical, pra-mil, dan dispensasi. Jadi sekarang kita akan belajar dispensasi. Premillennialism. Masih ingat? One is what? One is historical. Yang pertama adalah historical. Yeah. This morning we studied historical. Ya, tadi pagi kita sudah belajar historical pra-milenium. Now we will be studying dispensational. Sekarang kita akan belajar dispensasi. Dispensational premillennialism. Dispensasi pra-milenium. Okay. It has a different doctrine. Iya, keduanya memiliki doktrin yang berbeda. So I will teach you how do they different. Ya, saya akan mengajar perbedaan di antara keduanya. Okay. Now here, dispensation means they are making a blocking. Ya, dispensasi artinya mereka membuat pemisahan. 7 dispensation. 7 pemisahan. Now 7 dispensation, they show us that each dispense, each section, time section has different way of salvation. Ya, dalam dispensasi ini menjelaskan bahwa setiap bagian masa waktu itu memiliki cara yang khusus tentang keselamatan. That's a very important concept. Ya, ini adalah konsep yang sangat penting. Each section has a different God's salvation plan. Ya, setiap seksi atau setiap bagian itu adalah memiliki rencana waktu yang khusus mengenai keselamatan. Now, first section is bagian yang pertama here before the fall adalah sebelum kejatuhan Adam. Here. Before the fall. Ya, sebelum kejatuhan Adam. This is the first section. Ini adalah bagian yang pertama. Okay. This period, let me put it in English, okay? Ya, saya akan mencatat dalam bahasa Inggris. It's a sinless dispensation. No sin. Ya, sinless dispensasi atau dispensasi tanpa dosa. Sinless dispensation. Iya, dispensasi tanpa dosa. From Adam to Noah. Dari kejatuhan Adam sampai Nuh. Second dispensation. Iya, bagian yang kedua. In this time, people they will be saved by conscience. Iya, pada masa ini dari kejatuhan Adam sampai Nuh, manusia bisa selamat melalui hati nurani. Conscience. And after the Noah to Abraham. Dari Nuh sampai Abraham. Dari Nuh sampai Abraham. You know, God made a covenant.
Allah mengadakan perjanjian with Noah, dengan Nuh, and also He made a covenant dan Allah juga mengadakan perjanjian with Abraham. dengan Abraham. We call it Noahic covenant and Abrahamic Ya, kita covenant. menyebutnya perjanjian dengan Nuh dan perjanjian dengan Abraham. Covenant means what? Perjanjian artinya Which means here from fall of Adam to Noah time, God will judge people by their conscience. ya, jadi dispensasi ini percaya bahwa dari kejatuhan Adam sampai Nuh, Allah akan menghakimi manusia menurut hati nurani mereka. Okay? Now, and over here, God will judge people by whether they obey the covenant or not. Ya, tetapi pada masa Nuh dan Abraham, Allah akan menghakimi manusia tergantung pada perjanjian ini. Apakah mereka menaati perjanjian yang telah diberikan Allah dengan mereka atau tidak? Oh ya, ada perubahan. This is the willpower. Willpower. The willpower is the volition. Ya, kehendak atau kemauan. You find your language volition. Ya, dalam bahasa Inggris volition. And from Abraham to Moses, Dan dari Abraham sampai Musa that's a covenant. itu adalah perjanjian. And from Moses to Jesus, Dan dari Musa sampai Yesus, there is a law. hukum Taurat. God will judge people during those years, those days. In this case, He will judge by the law, whether they obey the Ten Commandments and Mosaic laws, then they will be saved. Iya, dari zaman Musa sampai Yesus, Allah akan menghakimi manusia tergantung pada hukum Taurat. Apakah mereka menaati hukum Taurat atau tidak? So you can tell all these Old Testament people will be saved in different ways. Jadi, menurut dispensasi, manusia di dalam perjanjian lama akan diselamatkan tergantung dengan pemisahan ini. Then in the New Testament time, Dan dalam perjanjian baru, here from Jesus to His second coming, this is a long period. How many? ya dari Yesus sampai kedatangan yang kedua, ini adalah waktu yang panjang. Ada berapa tahun? About 2,000 years. Ya, sekitar 2000 tahun. Okay? This period, Masa ini, people will be by manusia akan diselamatkan God's grace. melalui anugerah Allah. And remaining here, Dan yang terakhir, dari kedatangan Yesus yang kedua sampai penghakiman, this millennium period, ini adalah masa kerajaan 1000 tahun. you have to observe, obey. Matthew chapter 5 through 7, this is the Sermon on the Mount. Iya, manusia harus menaati pengajaran Yesus yang ditemukan dalam Matius pasal 5 sampai 7. Ya, ketaatan kan khotbah di bukit. Jadi pada kerajaan 1000 tahun, Allah akan menghakimi manusia berdasarkan Matius pasal 5 sampai 7, yaitu adalah khotbah di bukit, khotbah Yesus di bukit. Apakah mereka menaati Matius pasal 5 sampai pasal 7 atau tidak? So the Sermon on the Mount is so important for people here, dispensationalists, especially. They don't consider the Sermon on the Mount is important during these days here. Iya, jadi pada penganut paham doktrin dispensasi ini, mereka menganggap Matius pasal 5 sampai 7 ini adalah firman yang sangat penting pada masa kerajaan 1000 tahun. Tetapi pada saat ini mereka tidak menganggap bahwa ini berlaku untuk saat ini. Ini hanya berlaku pada masa kerajaan 1000 tahun. Jadi penganut dispensasi, mereka tidak berpikir bahwa Matius pasal 5 sampai 7 ini berlaku saat ini. Mereka berpikir ini hanya berlaku
pada masa kerajaan 1000 tahun. Because they are very strong in dividing these 7 sections by time. That's why we call them, and they call themselves, we are dispensationalists. Iya, karena mereka membagi-bagi waktu dalam sejarah ke dalam setiap bagian. Karena itu mereka menyebut diri mereka dispensasi. I believe there are many Indonesian Christians belong to this group. Ya, saya percaya umat Kristen di Indonesia juga ada banyak yang termasuk dalam atau yang menganut doktrin dispensasi ini. Who are the believer of this? Ada di antara kita yang menganut paham doktrin dispensasi ini? No one? Nggak ada? Okay, but although you are not, and please understand what these beliefs is all Ya, about. walaupun saudara tidak menganut paham dispensasi ini, tetapi tolong mengerti itu doktrin mereka. And also, would you write down here, you Saint Philo, the characteristics of dispensation. Let's put down characteristics of dispensation. Iya. There are some characteristics. Iya Pak? Iya Pak? Oh, hukum Taurat beda. Hukum Taurat itu sebelum Yesus itu pisah lagi. Itu satu bagian. Jadi pada masa itu, yaitu dari Musa sampai Yesus, manusia, Allah akan menghakimi manusia menurut hukum Taurat. Nah, apakah mereka menaati hukum Taurat atau tidak? So when people ask you, how about those Old Testament people here? Old Testament, this here. How could they be saved? Ya, jadi ketika orang lain bertanya kepada saudara, bagaimanakah orang-orang di dalam perjanjian lama bisa diselamatkan? Then these people said, they will be saved by this. Jadi dispensasi akan mengatakan bahwa manusia di dalam perjanjian lama akan diselamatkan tergantung pada setiap bagian ini. Okay? Even some historical people, even Amiel people, use this method too, but this is completely limited to this dispensationalism. Ya, beberapa dari antara historical, pramilenium dan juga amilenium, mereka juga ada yang percaya tentang pemisahan seperti ini, urutan yang seperti ini, tetapi dispensasi mereka sangat kuat dalam urutan seperti ini. Artinya manusia diselamatkan dalam perjanjian lama menurut bagian masing-masing. Personal reference. Ya, saudara bisa menggunakan ini untuk saudara sendiri, referensi saudara sendiri. So we really do not know how God saved those Old Testament time people. Ya, jadi kita sendiri pun tidak tahu dengan pasti bagaimana Allah menyelamatkan manusia yang ada di dalam perjanjian lama. I have my own way of understanding, but I do not use this one. Ya, saya sendiri mempunyai pandangan bagaimana orang-orang dalam perjanjian lama bisa diselamatkan, tetapi saya tidak menganut paham ini. Now, characteristics of dispensation. Ya, karakteristik dispensasi. Okay, that's we will give you by number 1, number 2, so you write it down. Ya, ya saya akan menjelaskan ini satu persatu dari nomor 1 terus seterusnya. Number 1. Yang nomor 1. These people, they consider Revelation chapter 1 and chapter 3. 1, 2, 3, Revelation. Dispensasi menganggap Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 3, Revelation chapter 1 Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 3, and Revelation chapter 19 through 22. dan Wahyu pasal 19 sampai Wahyu pasal 22. These chapters are only for Gentiles. Ya, jadi pasal ini mereka percaya hanya berkaitan dengan orang-orang bukan Yahudi, orang-orang di luar Yahudi. Only dealing with the Gentiles. Ya, berkaitan dengan orang-orang bukan Yahudi, bangsa-bangsa bukan Yahudi. And number 2, Nomor 2, Revelation
chapter 4 through 18. Wahyu pasal 4 sampai Wahyu pasal 18. Those many chapters, 4, Iya. 5, 6, 7, 8, all the way to 18. Ada banyak pasal di sini. Those chapters are dealing with the Jews only. Mereka mengatakan bahwa Wahyu pasal 4 sampai Wahyu pasal 18 ini berkaitan dengan umat Yahudi atau bangsa Yahudi. So now, they believe this one very strongly, but to me, I don't agree with it. Ya, mereka percaya seperti ini, tetapi saya sendiri tidak percaya penafsiran seperti ini. Okay, but this is what they believe. Tapi ini yang mereka percaya, dispensasi. See, since they are pro-Israelites, Ya, sebagaimana dispensasi ini mereka adalah pendukung Israel, pro-Israelites, mereka adalah pendukung kuat Israel. they said majority, see, majority chapters, you know, Revelation chapter 4 through 18, all these chapters are only dealing with Jews. Jadi mereka mengatakan bahwa sebagian besar pasal-pasal yang terdapat dalam kitab Wahyu itu semua berkaitan dengan bangsa Yahudi. So we do not agree with that. Ya, kita tidak setuju dengan pendapat ini. Okay, number 3. Yang ketiga, They said mereka mengatakan Revelation chapter 4 Wahyu pasal 4 is the rapture chapter. Rapture. adalah pasal tentang pengangkatan. Pasal tentang pengangkatan. Which we do not agree. Ya, kita juga tidak setuju dengan penafsiran ini. Later I will teach you Revelation. Ya, saya akan mengajar nanti tentang kitab Wahyu ini. And number 4, Nomor 4, this not all but the majority dispensationalists do not believe in the manifestation of the Holy Spirit. ya, sebagian besar penganut dispensasi tidak percaya dengan Such as sebentar. speaking in tongues apa and tadi? prophecies, all these things, healing the sick. Okay? Mereka tidak percaya, sebagian besar dari antara mereka tidak percaya dengan manifestasi Roh Kudus seperti berbicara dalam bahasa roh, kesembuhan. They don't believe that. Ya, mereka tidak percaya hal-hal manifestasi Roh Kudus. They believe these things happened, in the first century. Ya, mereka percaya bahwa manifestasi Roh Kudus itu berlaku hanya pada abad pertama saja. And now, Word of God is available. So all these substitute with the Word of God. Ya, jadi mereka mengatakan bahwa sekarang kita memiliki firman Allah, karena itu manifestasi Roh Kudus itu sudah digantikan dengan firman Allah If you atau Alkitab. prophesy, speaking in tongues, Jika saudara bernubuat atau berbicara dalam bahasa roh, and they said that's the devil. mereka mengatakan itu adalah pekerjaan si jahat. Number 5, Ya, nomor 5, the Sermon on the Mount khotbah di bukit is the only teachings during the Millennium Kingdom. Khotbah di Only bukit guideline. adalah satu-satunya pembimbing pada masa kerajaan 1000 tahun. Khotbah di bukit, yaitu Matius pasal 5 sampai 7. So that Sermon on the Mount is not belong to grace, that grace period, because in this Sermon on the Mount there is no blood of Jesus Christ mentioned in the Sermon on the Mount. Jadi khotbah di bukit ini tidak ada kaitannya dengan anugerah Allah, karena di dalam khotbah di bukit ini kita tidak menemukan yang berkaitan dengan darah Yesus. Number 6. Nomor 6, During the Millennium Kingdom, ya, pada masa kerajaan 1000 tahun, every God's people should obey the law of Moses' law. setiap umat Allah harus menaati hukum Taurat atau hukum Musa.
Ya, pada masa kerajaan 1000 tahun, semua umat Tuhan harus menaati hukum Taurat atau hukum Musa yang ada dalam perjanjian lama. Ya. Nomor 7. In the four gospel, there are two different expressions here: the kingdom of God and kingdom of heaven. Iya, dalam keempat kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada dua ungkapan yang kita temukan di sana, yaitu kerajaan Allah dan kerajaan surga. See now, kingdom of heaven is in the book of Matthew. Iya, kerajaan surga itu ditemukan terdapat dalam kitab Injil Matius. And kingdom of God Dan kerajaan Allah is written in Luke and tertulis Mark. dalam Luke kitab and Mark. Lukas dan Markus. Lukas dan Markus. We consider all other doctrine people consider these two are the same expression. Iya, Same. penganut paham doktrin yang lain menganggap bahwa kerajaan Allah dan kerajaan surga itu adalah ekspresi yang sama, tidak ada perbedaannya. But dispensationalists make these two separate. Iya, tetapi penganut paham dispensasi ini membedakan kerajaan Allah dan kerajaan surga. See, they said when we are in heaven, just the general citizen of people, citizen of God, majorities, they will stay in kingdom of heaven. Iya, orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaan surga itu adalah orang-orang Kristen yang secara umum. So kingdom of heaven is for general God's people. Jadi kerajaan surga itu adalah tempat untuk umat percaya itu secara keseluruhan umum. But kingdom of God is a special place for special people. Tetapi kerajaan Allah itu adalah tempat yang khusus bagi umat Allah yang khusus. Number 8. Nomor 8. During the millennium kingdom, Pada masa kerajaan 1000 tahun, millennium kingdom, Jewish people are top leaders. orang-orang Yahudi akan menjadi pemimpin-pemimpin atas pada waktu itu. Jewish people are top leaders, and thereafter, the 1,000 years kingdom, and thereafter over the new heavens and earth, top leaders are Jewish people. Ya, jadi dispensasi percaya bahwa pada masa kerajaan 1000 tahun yang akan menjadi pemimpin-pemimpin atas pada waktu itu adalah umat Yahudi. Dan bukan hanya pada masa kerajaan 1000 tahun saja, tetapi juga pada waktu langit yang baru, bumi yang baru, dan Yerusalem yang baru, orang Yahudi akan menjadi pemimpin atas. See, this much they are very much in favor of. Jadi kita bisa melihat melalui penafsiran mereka, mereka sangat pro atau pendukung Israel. So you have to memorize, you have to keep that in your mind that, when you see anyone who is talking like this kind of stories, then he is dispensationalist. Ya, jadi ketika ada orang yang menyampaikan seperti ini penafsirannya, jadi saudara bisa tahu sekarang bahwa mereka itu termasuk dalam doktrin dispensasi. And their interpretation of the Bible is different from other people. Ya, dan penafsiran Alkitab mereka itu berbeda dengan orang lain. Since they believe all this, their Bible interpretation is different from you and me. Ya, karena mereka menafsirkan seperti ini, jadi penafsiran mereka, penafsiran Alkitab mereka dan penafsiran kita itu berbeda. There are many famous schools in America Ada banyak sekolah yang terkenal di Amerika belong to this group. yang menganut paham dispensasi. I will give you some school names. Iya. You want to know? Mau tahu sekolah-sekolah yang termasuk dalam doktrin dispensasi? You write down above there. Iya. Nomor 1. Number 1, Nomor 1. Moody Bible Institute. Moody. Sekolah Alkitab Moody.
You know Moody? Iya. So D.L. Moody is a dispensationalist D.L. Moody menganut paham dispensasi. in America. Ya, di Amerika. And number two, Nomor 2, Dallas Seminary. Dallas Seminary. Have you heard Dallas Seminary? Pernah dengar Dallas Seminary? It's very famous seminary. Iya, ini seminari yang sangat terkenal di Amerika. And number three, Nomor 3, Viola Seminary. Biola Seminary. Biola Seminary. Have you heard this name? Viola? Pernah dengar Biola Seminary? It's in LA. It's in Los Angeles. Iya, ini terdapat di Los Angeles. And Nomor 4, Grace Seminary. Grace Seminary. Grace itu anugerah. Grace Seminary. And Denver Seminary. Denver Seminary. Denver. Oke, Denver Seminary. So all these seminaries are dispensationalist. Ya, jadi semua seminari ini menganut paham dispensasi. That Viola, you see Viola, where is Viola? Number 3. You put bracket, you open bracket. Viola has another different name. Iya, Biola Seminary memiliki nama lain, Talbot Seminary. Talbot Seminary. It's the same name. Viola and Talbot are the same school. Iya, ini adalah sekolah yang sama, Biola Seminary atau Talbot Seminary. Biola is Bible Institute of LA. That's a Biola. Biola adalah singkatan dari Bible Institute of LA atau Los Angeles. Now it called Talbot Seminary. Iya, juga disebut dengan Talbot Seminary. So there are many famous scholars Ada banyak teolog yang terkenal, and pastors pendeta. belong to this group. Iya, termasuk dalam kelompok ini. It's good information for you. Di mana informasi yang penting untuk saudara? Your Bible. Tolong buka kitab Alkitab saudara. I'm going to give you briefly the survey of Book of Revelation. Iya, saya akan menjelaskan secara singkat survei dari kitab Wahyu ini. Would you open chapter 1? Ya, mari kita buka Alkitab ke Wahyu 1 ayat 19. Wahyu 1 ayat 19. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang telah terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Okay, you underline that verse. That is Yeah. a very important verse. Tolong menggarisbawahi ayat 19 ini. Ini adalah ayat yang sangat penting. That's the key verse for entire book of Revelation. Karena ini adalah ayat kunci untuk keseluruhan kitab Wahyu. Here he said that Jesus told John, you write down things happened in the past. Ya, Yesus mengatakan kepada Yohanes untuk menuliskan apa yang telah dia lihat di masa lampau. That's the past. Okay? And then he said, you write down things happening now. He said. Dan seterusnya dikatakan apa yang terjadi sekarang. And then he said, and you write down things will be happen in the future. Dan selanjutnya maupun yang akan terjadi sesudah ini. The 3 time differences. Jadi ada 3 masa waktu yang berbeda. This is chapter 1. Di pasal 1. So chapter 1 is things happened in the past. Ya, jadi pasal 1 ini merujuk kepada hal-hal yang terjadi di masa lampau. So you put down in the past. Now chapter 2 and 3. Pasal 2 dan pasal 3. Chapter 2 and 3. This one says 7 churches.
7 churches in Asia. 7 gereja di Asia. Ini menjelaskan tentang 7 gereja di Asia. Pasal 2 dan pasal 3. That's said present time. At that time, you see, AD 95, he wrote that. At that time, 7 churches condition. At that time, then present time. At that time. Iya, jadi ini pasal kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 ini merujuk kepada keberadaan gereja pada tahun 95 Masehi ketika Yohanes menulis surat ini. Yang terjadi pada masa keadaan yang terjadi pada pada tahun 95. Okay. Now chapter 4 here. Pasal 4, From chapter 4 dari pasal all the 4 way to the end, sampai pasal 22, there is a future. ini berkaitan dengan hal-hal yang akan datang. Masa depan. But dispensationalists said that this is the chapter 4 is a rapture, but it is not rapture. Tetapi penganut dispensasi mengatakan bahwa pasal 4 itu merujuk kepada pengangkatan. Tetapi sebenarnya ini bukanlah berbicara tentang pengangkatan. Chapter 4 and chapter 5 here, these 2 chapters, Pasal 4 dan pasal 5, and God showed John the throne of God, third heaven throne. God lifted John up to the third heaven. ya Allah membawa Yohanes ke surga tingkat yang ketiga So he says throne. atau tahta Allah. Got it? Now you open your Bible, Ya, mari kita buka Alkitab kita. chapter 5. Wahyu pasal 5. Wahyu pasal 5. Revelation chapter 5. Wahyu pasal 5 Would you read verse 1? ayat 1. Chapter 5, verse 1. Wahyu pasal 5 ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Here John, when he arrived at the throne, he saw Father God holding a big book with 7 seals there. Ya, jadi di sini dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 1 ini, Yohanes ketika dia berada dekat tahta Allah, dia melihat Allah memegang meterai sebuah gulungan kitab di tangannya. And Jesus will open each seal. Dan Yesus akan membuka setiap meterai tersebut. So you come over here. Let's see, put here 7 seals. 7 meterai. 7 meterai. And chapter 6. Dan pasal 6, Now, number 1 seal, number 2, meterai yang pertama, meterai all yang the way to kedua, number 6. sampai meterai yang ke-6. Number 6 seals opening. Ya, Yesus membuka meterai ini satu persatu dimulai dari meterai yang pertama sampai meterai yang ke-6. These seals are signs before the second coming of Ya, Jesus. meterai-meterai ini adalah tanda-tanda sebelum kedatangan Yesus yang kedua. You come here, that was signs before coming of Jesus. Iya, tanda-tanda sebelum kedatangan Yesus yang kedua. Sebelum kedatangan Yesus kedua. Now, let us look at Iya, mari kita melihat each seal. setiap meterai ini. First, would you read verses 1 and 2, Iya, chapter 6? Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari."
Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Now this is white horse, the man riding on the white horse. Ya, ayat 2 menjelaskan orang yang menunggang kuda putih. So in your Bible, would you circle the white horse? Ya, dalam Alkitab saudara tolong melingkari kuda putih dalam ayat kedua. It's very, very important. Ini- You make your Bible Ya, ini sangat penting karena say white horse. ya, karena itu tolong melingkari kuda putih dalam Wahyu 6 ayat 2. You know, the man on a white horse actually is Jesus Christ. Orang yang menunggang kuda putih sebenarnya adalah Yesus Kristus. How you know? Bagaimana kita tahu? You look at chapter 19. Ya, kita melihat ke dalam Wahyu pasal 19, Chapter 19, verse 11. Wahyu pasal 19 ayat 11. You go back to your Bible and then read it, verse 11. Iya, ayat 11. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. So when Bible says man on a white horse, that refers to Jesus Christ. Ya, ketika Alkitab mengatakan orang yang menunggang kuda putih, itu biasanya merujuk kepada Yesus Kristus, It's a King of Kings. yang adalah raja di atas segala raja. That's why, all time the kings always riding on a white horse. Ya, itu sebabnya kalau kita juga melihat dalam sejarah raja itu menunggang kuda putih. Even in UK, King Elizabeth riding Iya, on a bahkan di white Inggris Ratu Elizabeth juga menunggang kuda putih. horse. The white horse symbolizes king. Jadi kuda putih itu melambangkan raja. But over here, first seal opened, man on a white horse. Chapter 6. Tapi dalam Wahyu pasal 6 ayat 2, It looks like Jesus, ya kelihatannya ini sepertinya Yesus, but it's not real Jesus. tetapi ini sebenarnya bukan mengacu pada Yesus. You can see that in verse 2, Ya, saudara bisa melihat dalam ayat 2. he had a crown. It's verse 2. Ya, dalam ayat 2 dikatakan kepadanya dikaruniakan He had a sebuah bow mahkota. and crown, and then he fighting and conquering and gaining many people under his control. Ya, dikatakan dalam ayat 2, orang yang menunggang kuda putih ini memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Now, today, theologians said, this one is false Jesus. Ya, saat ini para teolog mengatakan bahwa ini adalah Yesus palsu. Okay? Then, what is a false Jesus today? Ya, apa Yesus palsu saat ini? False Jesus is religious pluralism. Ya, Yesus palsu ini mengacu pada pluralisme agama. Would you write it down then in your religious pluralism? Pluralisme agama. What this one means? What this one? Apakah artinya ini? Would you write down? I will Ya, give tolong you. catat. This means Christians who believe. Artinya orang Kristen yang mempercayai all other religions are the same as Christianity. bahwa semua agama lain adalah sama dengan kekristenan. Jesus teaches love and joy and mercy. Yesus mengajarkan tentang kasih, sukacita, dan kemurahan. And other religions also teaches the same. Iya, di dalam agama-agama lain juga mereka mengajarkan hal yang sama. So actually, all people, regardless of their religious background,
actually they will be saved. Ya, karena itu mereka percaya bahwa semua manusia tanpa memperhatikan latar belakang agama mereka akan diselamatkan. Muslims actually are the same as Christianity. Ya, mereka mengatakan bahwa Muslim juga sebenarnya adalah sama dengan kekristenan. Muslim Allah is same God in Christianity. Ya, Allah dalam Muslim adalah sama dengan Allah dalam Kristen. They believe that. Ya, penganut pluralisme agama percaya seperti itu. Therefore, Muslims after they die, they will be saved. They will go to God. Ya, God karena is itu Christian. setelah orang Muslim meninggal mereka akan masuk surga. And Buddhist people, after they die, they will be before the God, same God. Ya, penganut agama Buddha juga setelah mereka meninggal mereka juga akan masuk surga. Any tribal religion people are the same. After they die, God will save them. Iya, agama apapun, baik itu agama-agama kepercayaan, itu mereka semua percaya bahwa mereka setelah meninggal akan masuk surga. They said, Jesus not only in Christianity, Jesus is in Buddhism, Hinduism, and Islam. Iya, mereka mengatakan bahwa Yesus bukan hanya di dalam kekristenan saja, tetapi juga dalam agama Hindu, Buddha, dan Islam. This belief we call religious pluralism. Ya, kepercayaan seperti ini disebut pluralisme agama. Now, Jesus said to John here, Ya, Yesus mengatakan kepada Yohanes, before his coming, sebelum kedatangannya yang kedua, sign will be this one. tanda yang pertama adalah pluralisme agama. Man on a white horse Iya, orang yang menunggang kuda putih. and conquering. Ya, dan maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Many people will belong to here. Ya, banyak orang akan termasuk dalam kelompok pluralisme agama ini. Today there are many Indonesian Christians believe in this. Ya, saat ini ada banyak orang Kristen di Indonesia yang percaya kepada pluralisme agama. Do you know? Saudara tahu? There are many. Ya, ada banyak saat ini yang percaya. Many American Christians. Banyak orang percaya di Amerika, di Eropa. Today there are, I would say, around 80% of Christians Ya, saat ini ada sekitar 80% dari jumlah kekristenan yang percaya kepada pluralisme agama. That's why Christians do not evangelize people. Ya, itu alasannya mengapa orang-orang Kristen tidak pergi untuk memberitakan Injil. And also these people, these Christians, have NGO groups. They only help people with the material things. Ya, dan penganut pluralisme agama ini mereka biasanya memiliki organisasi lembaga swadaya masyarakat. Jadi fokus mereka atau tujuan mereka adalah untuk membantu orang-orang secara materi atau secara sosial. There are many Christian mission groups only providing material needs, not changing their religions. Ya, jadi ada banyak kelompok orang Kristen ataupun misionaris yang pergi ke ladang misi mereka, tapi di ladang misi mereka hanya membantu orang-orang di sana secara materi atau secara sosial, tapi mereka tidak memberitakan Injil. I don't know about your country, Ya, but saya tidak tahu mengenai Indonesia. there are many NGO groups, Christian NGOs. NGO, non-governmental organization, you know? Lembaga swadaya masyarakat, NGO, Have tahu you ya? heard NGO? NGO, LSM, iya, lembaga swadaya masyarakat, LSM. Yeah. They only give people what they need, Iya, mereka hanya memberikan kebutuhan but they orang-orang, do not give them the gospel. tetapi mereka tidak memberitakan Injil.
Why? Because they believe Mengapa? you don't need to change their religion. Ya, karena mereka percaya kita tidak perlu mengubah kepercayaan mereka. Why? Mengapa? They will eventually be saved after they die. Ya, karena mereka percaya bahwa setelah mereka meninggal, maksudnya agama-agama lain meninggal, mereka juga akan masuk surga. If you change their religion, Nah, jika saudara berusaha untuk mengubah agama mereka, so you are rude. We are rude. ya ini adalah sikap yang kasar. There are many Christians now believing in this. Ya, ada banyak orang Kristen saat ini yang percaya pada pluralisme agama. What this kind of belief called? Ya, kepercayaan seperti ini disebut Religious pluralisme pluralism. agama. Don't forget that. Ya, jangan lupa. This one will happen. Jesus said this is the first sign. Yesus mengatakan bahwa pluralisme agama ini akan terjadi dan ini adalah meterai yang pertama, This tanda yang pertama. belief is already started. It was started about 200 years ago. Ya, keyakinan ini, maksudnya pluralisme agama ini dimulai sekitar tahun 200 tahun yang lalu. Now the second horse, Ya, dan kuda yang kedua, verses 3 and 4. ya ayat 3 dan 4, Wahyu 6 ayat 3 dan 4. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. What is it? It's a red horse. Iya, ini adalah kuda merah, Red man on a red horse. orang yang menunggang kuda merah. Dalam ayat 4, Tell me what Jesus said about this. iya, apa yang dikatakan Yesus mengenai kuda merah ini? It's a words. Ya, ini mengacu kepada peperangan. You know, according to UN, there are more than 100 wars now taking place today. Ya, menurut PBB ada sekitar 100 peperangan yang terjadi saat ini. Even 20th century here, World War I, World War II. Iya, dalam abad ke-20 itu terjadi Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Now, so you expect that it will be more wars. Iya, jadi saudara harus mengharapkan bahwa dunia ini akan terus mengalami peperangan. Okay, now third signs. Tanda yang ketiga, See verses 5 and 6. ayat 5 dan ayat 6. Would you read it? Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." What horse? What Ya, color? iya, kuda apa di sini? It's a black horse. Ya, kuda hitam. Black horse. Kuda Tell hitam. me what this one means. Ya, ini menunjukkan tentang krisis. Huh? Krisis. Bukan? There will be a famine, Ya, ini menunjukkan mengacu pada kelaparan. food shortage. Ya, kekurangan makanan. Today, one third of world population now on starvation. Ya, saat ini sekitar 1/3 dari penduduk dunia itu mengalami kelaparan. Sekiranya pengajaran ini bukan hanya untuk diri kita, tetapi sebagaimana tugas dan panggilan kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita punya mandat untuk mengajar mereka sesuai dengan pengajaran yang baru kita dengar tadi. Saya yakin dan percaya akan ada banyak jiwa yang datang pada Tuhan dan hidup kita akan semakin diberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati.